Halo Aries, jumpa lagi di Telearkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, untuk update pergerakan langit ya, di Minggu 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Di sini ada 3 pergerakan penting. Yang pertama adalah di 1 Juni 2026 Merkuri masuk ke Cancer ya, jadi meninggalkan eh, Gemini di sini dan masuk ke Cancer, di mana di sini ada terjadi perpindahan cara berkomunikasi ya, dari yang semula berpikiran cepat, banyak ide-ide yang masuk dengan cepat dan berpindah ke lebih feelings ya, mengutamakan perasaan di sini, perasaan yang cukup sensitif ya. Di sini Cancer di sini adalah water sign ya, jadi sangat terpengaruh sekali dengan yang namanya perasaan komunikasi kita ya. Dan di sini kita mulai bergerak dari komunikasi yang sifatnya logik ya, intelek gitu ya, cerdas, tajam dan bergerak ke arah lebih ke emotional intelligence ya, emotional intelligence, intuisi, nostalgia yang sifatnya lebih ke feelings ya, water sign ya. Lalu kemudian ya ini waktu yang tepat teman-teman untuk berbicara dari hati ke hati ya, dengan seseorang yang terdekat dengan kalian ya, apapun itu unek-uneknya, apapun itu isi hati kalian ya, silakan disampaikan. Ini waktu yang tepat untuk ya berkomunikasi dan berbicara dari hati ke hati. Cuman yang perlu diingat, eh, semakin kita tenggelam ya, tentunya water sign ini ya, semakin kita tenggelam nanti bisa-bisa kita intinya overwhelm ya. Overwhelm di sini kita tidak mampu menguasai hati, akhirnya kita menjadi lebih mudah tersinggung dan akhirnya kalau ada perkataan yang cukup kritis gitu ya, omongan-omongan yang cukup tajam, itu kita cenderung untuk lebih ke menarik diri gitu ya. Jadi ndak ingin berkonfrontasi gitu ya. Jadi intinya kita lebih mengedepankan feelings di sini secara tanpa sadar gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya dalam berkata, ya enggak apa-apa dari hati ke hati, tapi ungkapkan itu di awal ya. Kalau misalnya intinya kalian ingin mengkomunikasikan sesuatu yang penting dari hati ke hati kepada orang yang tersayang gitu ya, sampaikan bahwa ya apapun yang akan kalian sampaikan di sini, tentunya kalau ada yang menyakitkan tolong dikonfirmasi, dipahami, dan ayo kita mencari sama-sama solusinya gitu ya. Itu. Lalu kemudian poin kedua di sini adalah di 9 Juni ya. Jadi intinya memang ini masih belum masuk ke 9 Juni ya. Ini minggu dari 1 Juni sampai 7 Juni. Tapi pergerakan planet di 9 Juni ini adalah pergerakan planet yang cukup besar, yaitu persiapan untuk di mana Venus dan Jupiter di sini in conjunction di Cancer ya. In conjunction kembali lagi ini adalah posisi di mana dua planet berada dalam satu titik ya. Jadi ketika dua planet berada dalam satu titik, maka dia akan menguatkan satu sama lain. Ya, kedua energi dari planet itu, di mana di sini yang berada dalam satu titik di sini adalah Venus dan Jupiter. Venus ini adalah planet cinta, seni, uang, ya, keberlimpahan, dan kemudian Jupiter di sini adalah planet pengembangan, planet expansion ya, lalu kemudian planet keberuntungan juga, planet kebijaksanaan di sini ya. Jadi ini planet yang cukup besar ya teman-teman ya. Jadi intinya energinya tentunya ya sangat besar juga gitu ya. Nah ini menekankan dengan adanya pergerakan planet ini kita mulai sudah merasakan itu sejak minggu ini ya, sejak minggu 1 Juni ini ya, itu kita sudah merasakan energinya gitu ya, saking besarnya planet ini gitu ya, energi planet ini. Dan ini planet yang menekankan pada ya intinya ketika dua planet ini bergabung menjadi satu kekuatan, ini kita akan semakin berhasrat untuk mencari rasa aman ya, feeling safe, lalu kemudian adanya
soul connection yang cukup mendalam gitu ya antara satu sama lain, terutama dengan orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Dan di sini kita akan semakin mencari untuk pemenuhan emosional ya di sini ya. Jadi intinya kita ya secara emosi, kembali lagi ini di Cancer ya, mainnya adalah water sign. Water sign itu mainnya adalah emosi ya. Kita mencari emosi yang intinya jubilant dan fulfill gitu ya. Lalu di sini ya kita akan berfokus pada relasi ya, banyak berfokus pada relasi. Kita akan memperbaiki banyak hal-hal yang sifatnya yang mungkin sebelum-sebelumnya itu terjadi konflik atau apa, ini kita mulai rawat pelan-pelan ya. Jadi kita mulai memberikan energi kehangatan kepada orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan ini juga energi yang berkelimpahan itu cukup sangat besar ya dengan adanya Venus di sini ya. Jadi Venus di sini adalah planet keberlimpahan, dan ketika dia in conjunction di satu titik bersama Jupiter, maka semua yang disentuh oleh Jupiter itu akan mengembang ya. Jadi cintanya mengembang, seninya mengembang, secara uang pun juga mengembang, kenyamanan pun juga mengembang gitu ya. Jadi intinya di sini banyak yang dikembangkan dengan adanya Jupiter menyatu dengan Venus di sini. Dan ini memang bagus sekali untuk merawat relasi ya teman-teman ya. Kembali lagi untuk teman-teman yang ingin memperdalam relasi kalian dengan orang yang disayang, ini waktu yang tepat sekali ya. Dan sudah gitu didukung dengan tadi 1 Juni itu Merkuri masuk ke Cancer ya. Jadi dimulai dari percakapan-percakapan yang sifatnya mulai agak sedikit mendalam gitu ya, mulai agak sedikit menyentuh ke vulnerability gitu ya. Itu lalu kemudian, nah di sini selain merawat relasi itu penting, ini juga waktu yang tepat untuk ya kita mendengarkan intuisi dan insting kita ya terkait pengambilan keputusan ke depan gitu ya. Karena Cancer di sini itu sangat, water sign itu sangat mengedepankan yang namanya intuisi dan insting gitu ya. Jadi teman-teman di sini ketika tanggal 1 sampai 7 Juni, terutama nanti di tanggal 9 Juni ya, di minggu berikutnya, di minggu kedua Juni ya, bulan Juni, itu dalam pengambilan keputusan percayai saja insting kalian ya. Kalau memang kalian tidak nyaman, kalian merasa ada yang mengganjal gitu ya, jangan diteruskan ya. Tapi kalau memang misalnya, oh ya, saya merasa bahwa ya ini sudah waktunya untuk bergerak, maka lakukan ya gitu ya. Percayai saja insting kalian ya. Lalu kemudian didukung lagi dengan ya Uranus di Gemini ya. Uranus di Gemini itu sudah terjadi di 27 April kemarin. Dan di sini uniknya adalah Uranus di Gemini di sini terpengaruh juga oleh kutub utara dari bulan ya. Kutub utara dari bulan di sini, lunar north node di sini itu membentuk sudut square ya, di mana sudut square di sini yang artinya adalah ya ketegangan ya. Jadi intinya di sini teman-teman nanti akan merasakan sebuah percepatan energi dan pembebasan mental ya. Jadi di sini kita seperti secara di alam bawah sadar kita itu mulai menghilangkan rasa-rasa yang dimana overthinking itu mempengaruhi ya. Jadi kita lebih, intinya akan lebih apa ya, berani untuk melompat bebas gitu ya, terjun bebas gitu ya dengan adanya energi ini gitu ya. Dan kita diminta untuk percaya pada intuisi kita, pada sesuatu hal yang tidak kita ketahui ke depannya ya. Jadi kita benar-benar bergerak dan lompat itu based on faith ya, percaya pada intuisi dan ya sudah takdir kita gitu ya. Apa yang terjadi terjadilah gitu ya. Ada sedikit sikap pasrah di sini ya. Itu dengan adanya Uranus square lunar north node di sini ya. Itu. Dan ini tampaknya memang dari pergerakan tiga pergerakan utama ini kita semakin diarahkan untuk perlahan-lahan itu untuk melepaskan overthinking, lalu kita lebih pada percaya ya, seperti trust fall gitu ya, seperti kita terjun bebas gitu ya. Dan dengan adanya ya sudah kita terjun dengan lebih percaya pada hati kita, di mana hati kita ini yang salah satu-satunya line yang
tersisa gitu ya, satu-satunya line yang tersisa kita dengan semesta, hubungan kita dengan semesta gitu ya. Jadi semesta di sini membimbing kita melalui hati kita, melalui intuisi kita itu ya cuman line itu saja ya. Itu dengan adanya intuisi lalu kemudian jatuh ke hati gitu ya. Itu untuk perkembangan langit ya di minggu 1 Juni sampai 7 Juni. Oke, kita sekarang tapping into Aries energi ya, teman-teman Aries di sini ya. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan teman-teman Aries. Energi utama dari mereka, mohon bantuan semesta untuk minggu 1 Juni sampai 7 Juni. Untuk teman-teman Aries di sini, energi utama mereka. Oke, Aries, energi utama kalian adalah The Thinking Man. Ya, dengan adanya The Thinking Man di sini saya merasakan adanya energi King of Pentacles, King of Swords gitu ya. Lalu kemudian Queen of Swords, Queen of Pentacles. Jadi intinya The Thinking Man di sini adalah ada seseorang yang sedang memikirkan sesuatu ya, entah ini kalian atau orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Jadi di sini The Thinking Man di sini dia seperti melihat sebuah diamond gitu ya. Jadi kalian seperti melihat sebuah opportunity ya di sini ya dengan adanya The Thinking Man di sini. Kalau ini adalah kalian, kalau ini adalah orang yang ada di sekitar kalian, bisa jadi orang ini melihat sebuah seperti berlian yang belum terasah ya dalam diri kalian. Jadi seperti melihat sebuah prospek di masa depan. Gitu ya, itu yang saya rasakan dengan adanya The Thinking Man. Saya juga merasakan adanya energi Seven of Pentacles di sini ya. Itu. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Aries di sini ya. Mohon bantuan semesta. Satu kartu untuk situasi teman-teman Aries di sini. Untuk minggu 1 Juni sampai 7 Juni. Bagaimana kondisi teman-teman Aries? Oke, terima kasih semesta. Let's play the deck. Aries, situasi kalian adalah detektif. Ya, snooping, digging for dirt, accusation. Jadi di sini adanya energi mencium sebuah sesuatu ya, sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang intinya tidak mengenakkan di hati gitu ya. Kalian seperti ada yang salah atau ada yang kurang. Kembali lagi ya teman-teman dengan planetary transit tadi ya. Kalian diminta untuk mendengarkan intuisi dan insting kalian di sini ya. Itu dengan adanya detektif di sini ya. Jadi kalian seperti mencium ada sebuah keanehan di sini ya. Jadi tampaknya bisa jadi The Thinking Man di sini adalah seseorang yang mencium sebuah keanehan dan dia mengikutinya ya, mengikuti clue-clue itu dan menyelidikinya gitu ya, dengan adanya detektif di sini. Kalian seperti adanya energi kepo gitu ya, ingin tahu gitu ya, dengan adanya energi detektif di sini. Saya merasakan adanya energi Page of Swords ya di sini ya, dengan adanya energi detektif. Oke, mari kita lihat dengan tarot ya, untuk teman-teman Aries di sini, 3 energi utama. Untuk teman-teman Aries di minggu 1 Juni sampai 7 Juni. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih semesta. Let's play the deck. Teman-teman Aries, energi pertama kalian adalah Nine of Swords. Lalu kemudian The Chariot, Cancer energi. Lalu kemudian Six of Wands. Bottom of the deck, Three of Cups. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Three of Cups di sini sepertinya kalian merayakan sebuah selebrasi ya, merayakan sebuah selebrasi. Kalian seperti saya merasakan di sini menemukan sesuatu yang berharga gitu ya, dengan adanya tadi energi The Thinking Man tadi ya, dan kemudian diklarifikasi juga dengan detective card gitu ya. Itu jadi intinya saya di sini merasakan bahwa kalian di sini selebrasi ya, intinya merayakan sebuah
penemuan gitu ya dengan adanya Three of Cups di sini ya. Penemuan di mana kalian yang di mana penemuan ini bisa membuat kalian untuk kembali lagi bergerak ya, dari mulai yang mungkin di minggu-minggu sebelumnya kalian merasa bahwa diri kalian stagnan gitu ya, tidak ada jalan keluar gitu ya, lalu kemudian kalian menemukan sesuatu di sini. Itu dengan adanya energi Three of Cups di sini ya. Kembali lagi energi Three of Cups di sini juga bisa harvesting energi ya. Kembali lagi tiga perempuan ini itu sedang merayakan sebuah uh, musim panen ya, penuaian musim panen, dan mereka sukses sekali ya dengan adanya panenan yang berlimpah. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk berpesta gitu ya dengan adanya energi Three of Cups di sini ya. Itu. Lalu kemudian di energi yang pertama, di masa lalu kalian mendapatkan Nine of Swords ya, Never Ending Nightmare. Kembali lagi Nine of Swords di sini adalah intinya adalah ya kalian seperti ada energi yang stagnan ya, energi yang kalian pikirkan sampai kalian tidak bisa tidur dengan enak gitu ya, dengan jenak gitu ya. Jadi intinya the story behind Nine of Swords di sini adalah ya kita diminta untuk keluar dari zona nyaman ya, bangun dari tidur kita dan menatap ke kenyataan apa yang terjadi di depan gitu ya. Apakah ini benar-benar nightmare kalian atau memang masih ada sesuatu yang bisa diusahakan gitu ya. Dan tampaknya kalian mengikuti itu di masa lalu, akhirnya kalian menemukan sesuatu gitu ya, menemukan sebuah opportunity atau menemukan sebuah ide gitu ya dengan adanya The Thinking Man di sini ya. Itu lalu kemudian di energi kedua yaitu energi saat ini ya, itu ada energi The Chariot di sini ya. Energi The Chariotnya adalah energi bergerak ya, energi moving, di mana kalian di sini bergerak meninggalkan dunia yang lama dan bergerak mencari kemenangan yang baru, kemenangan yang selanjutnya di dunia yang baru gitu ya, dengan dibimbing oleh energi feminin dan maskulin dalam diri kalian, berikut juga dengan semesta di sini ya. Itu. Jadi intinya orang ini adalah the champion ya, orang yang sudah menang di kota yang lama dan kalian bergerak untuk mencari kemenangan yang lain gitu ya. Jadi intinya di sini kalian melepaskan, kalian menemukan sesuatu dan kalian akhirnya bergerak untuk menang gitu ya dengan adanya ide gitu ya. Saya merasakan ide ini hanya satu-satunya yang muncul di hati dan pikiran kalian gitu ya, tidak ada ide lain, dan ide ini cukup cemerlang sekali sampai kalian itu benar-benar, intinya The Chariot di sini adalah ya, ini adalah ide yang pasti berhasil gitu ya. Jadi kalian yakin sekali di sini ya untuk bergerak maju gitu ya. Itu. Lalu kemudian di energi ketiga di sini di masa yang akan datang kalian mendapatkan energi Six of Wands. Six of Wands ini victory energy, victory and recognition ya. Di sini kalian seperti mendapatkan sebuah kemenangan yang itu tadi ya, dari hal yang saya merasakan ada sebuah satu titik ya, satu detail yang dulunya tidak kalian hiraukan gitu ya, yang tidak kalian sadari, tapi di minggu ini kalian seperti melihat satu detail itu gitu ya, dan disitulah kalian lalu kemudian menemukan solusinya, menemukan sebuah solusi atau menemukan sebuah aha moments gitu ya, lalu kemudian kalian bergerak untuk terus mengikuti itu ya, mengikuti celah kecil itu atau detail kecil itu, dan kalian akhirnya mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan adanya energi Six of Wands di sini ya, kemenangan real yang kalian inginkan gitu ya. Itu. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut menggunakan tarot. Saya menggunakan wizard deck di sini teman-teman. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk tiga energi utama ini bagi teman-teman Aries, yaitu energi Nine of Swords di masa lalu, The Chariot di masa kini, dan Six of Wands di masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Let's split the deck. Nine of Swords diklarifikasi dengan Six of Pentacles, lalu kemudian Ace of Wands, ya jelas sekali ya, lalu kemudian Seven of Wands.
Untuk The Chariot diklarifikasi dengan Four of Wands. Lalu kemudian The Magician. Lalu kemudian Eight of Wands. Ya, di sini Gemini Virgo energi ya. Ace of Wands di sini energi kalian ya, Aries, Leo, Sagittarius. Lalu kemudian Six of Wands di sini diklarifikasi oleh King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Lalu kemudian The Hierophant, Taurus energi ya, Venus energi di sini. Lalu kemudian The Lovers ya, jelas Venus energi ya, The Lovers di sini Gemini energi. Oke. Bottom of the deck, Eight of Swords ya. Ya, dengan bottom of the deck, Eight of Swords di sini kalian seperti ya terkungkung dengan pikiran kalian sendiri ya, sampai akhirnya kalian pun akhirnya di masa lalu itu enggak bisa tidur gitu ya, sampai terpikir ya, siang kepikiran, malam kepikiran, pagi kepikiran gitu ya. Itu jadi pemikiran-pemikiran itu yang membuat kalian resah, membuat kalian cemas, dan membuat kalian tidak bisa bergerak kemana-mana gitu ya, dengan adanya energi dua energi ini ya. Jadi ini adalah kombinasi yang ya bisa dibilang cukup membuat frustasi ya. Jadi awalnya kita terikat, makin lama makin terikat, kita tidak bisa lepas, sampai akhirnya kita pusing-pusing sendiri ya, bagaimana caranya kita menemukan sebuah solusi terkait sesuatu ini ya, terkait permasalahan ini. Jadi tampaknya kalian saat ini ada sebuah permasalahan yang membuat kalian tidak bisa banyak bergerak gitu ya, karena mungkin belief yang lama gitu ya. Itu lalu kemudian di energi yang pertama tadi di masa lalu juga ada energi Nine of Swords. Nine of Swords Never Ending Nightmare diklarifikasi dengan Six of Pentacles, Ace of Wands, dan Seven of Wands gitu ya. Jadi intinya di sini ya, kalian saya rasa di sini seperti mendapatkan sebuah clue ya dari semesta. Ini ya, clue ini bisa jadi datang dari siapapun gitu ya, dari intinya dari orang-orang di sekitar kita, dari orang yang kita sayang, siapapun ya di sini ya. Jadi intinya di sini orang-orang di sekitar kita itu lebih pada perpanjangan tangan juga ya dari semesta. Kalian mendapatkan sebuah informasi atau mendapatkan sebuah apa ya, pentacles di sini itu lebih pada sebuah benda ya, sebuah harta, sesuatu yang bisa disentuh, dipegang, dan dirasakan gitu ya. Dan ini intinya membuat kalian sangat bersemangat sekali ya, kalian seperti bangkit lagi dari kubur gitu ya, dengan adanya informasi atau istilahnya apa yang diberikan kepada kalian di sini di masa lalu ya. Itu kalian benar-benar seperti orang yang baru saya merasakan ada energi itu, seperti kalian itu sedang merenung gitu ya, merenung di bawah sebuah pohon, di kursi gitu ya, lalu kalian bingung apa yang harus dilakukan gitu ya, tiba-tiba teman atau saudara atau tetangga atau rekan kerja itu menepuk bahu kalian dan memberi kalian sesuatu gitu ya, entah itu informasi atau barang atau benda atau apapun itu ya, intinya memberi sesuatu di sini, dan akhirnya kalian di sini seperti mendapatkan sebuah insight gitu ya, dengan adanya Ace of Wands di sini ya, mendapatkan sebuah insight, dan kemudian diklarifikasi juga dengan Seven of Wands ya di sini ya. Jadi intinya Seven of Wands di sini adalah bertahan untuk menang ya. Jadi kalian di sini akhirnya ya, saya merasakan adanya energi untuk mempertahankan Ace of Wands ini tadi ya. Karena ini cuma satu-satunya clue yang diberikan kepada kalian gitu ya, Aries di sini ya. Dan kalian berusaha untuk mengejar itu, mempertahankan itu. Gitu ya, seperti ada sebuah, iya gimana ya, saya merasakan ada sebuah seperti layaknya hewan ya, mohon maaf ya, anjing atau kucing yang kemudian dia
diberi sebuah makanan gitu ya, entah ikan atau tulang gitu ya di depan hidungnya, lalu kemudian ikan itu atau tulang itu ditarik, lalu kemudian anjing dan kucing itu berlari mengejar gitu ya tanpa lelah gitu ya. Jadi intinya energinya seperti itu gitu ya. Itu. Lalu kemudian di masa sekarang atau di energi kedua ada energi the chariot ya, movement to victory, bergerak menuju kemenangan. Jadi kalian di sini diklarifikasi dengan Four of Wands, lalu kemudian The Magician dan Eight of Wands. Ya, intinya di sini ya kalian seperti ya itu tadi ya ada sebuah ajakan gitu ya dengan adanya Four of Wands di sini ada sebuah ajakan untuk kalian itu seperti berpindah berpindah fondasi gitu ya. Jadi intinya Four of One di sini adalah fondasi ya teman-teman ya. Fondasi sesuatu hal yang solid gitu ya. Jadi kalian di sini seperti dan uniknya di sini Four of One di sini eh di ini seperti membentuk sebuah gate ya, membentuk sebuah gerbang di sini di mana kalian seperti diajak untuk ayo pindah ke sini gitu ya, pindah ke dunia ini, pindah ke dunia yang baru gitu ya dengan adanya energi Four of Wands ini lalu kemudian kalian eh, mengambil alih kekuatan kalian ya dengan adanya The Magician di sini kalian menggunakan semua resource kalian ya jadi di sini adalah mastery energi kalian mengerahkan semua sumber daya kalian untuk berfokus ke arah situ ya kembali lagi uniknya lagi juga ini juga wands ini semua wandsnya ini terbang keluar menuju jendela ya. Intinya ini energinya sama. Seperti sebuah perpindahan tempat ya, dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Gitu ya. Jadi di sini kalian seperti adanya sebuah ide di masa lalu di mana kalian akhirnya tampaknya ini seperti sebuah establishment ya, seperti sebuah tempat gitu ya. Tidak cuma sekedar ide tapi lebih pada pondasi ya. Pondasi ini bisa jadi pondasi hidup atau memang literally tempat tinggal gitu ya atau tempat pekerjaan gitu ya. Jadi kalian seperti mendapatkan sebuah info bahwa oh di sini loh ada perusahaan yang tertarik dengan skillmu gitu ya dan kamu nanti di sini juga bakal dibayar jauh lebih tinggi lalu kemudian kalian tertarik dan kalian seperti mengejar informasi itu ya. Jadi kalian apply CV kalian, lalu kemudian kalian menjalani step by stepnya interview sampai akhirnya kalian di-invite ya masuk ke perusahaan itu dan kemudian kalian memberdayakan semua kemampuan kalian ya untuk berpindah tempat ya, berpindah tempat, berfokus pada perusahaan yang baru gitu ya atau rumah yang baru atau pondasi hidup yang baru gitu ya. Itu dengan adanya energi The Chariot di sini ya. Jadi ini tampaknya seperti dengan adanya The Thinking Man dan detektif tadi ya. Jadi mulanya kalian berpikir dan kalian tampaknya menemukan sesuatu ya, menemukan sebuah berlian, lalu kalian mencari informasi terkait berlian itu ya, tanpa henti gitu ya, tanpa kenal lelah sampai kalian menemukan bahwa kejelasan terkait berlian itu apakah benar-benar sesuatu yang berharga atau tidak, gitu ya. Itu. Lalu kemudian di masa yang akan datang dalam waktu dekat ya ada energi Six of Wands di sini, energi kemenangan dan recognition. Itu ya, di sini ada energi diklarifikasi dengan King of Cups ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Lalu kemudian ada energi The Hierophant di sini ya, Taurus energi, lalu kemudian The Lovers, Gemini energi. Jadi di sini ya, saya merasakan ada sebuah itu tadi ya ketika kalian masuk ya, masuk ke dunia yang baru itu atau pekerjaan yang baru atau fondasi yang baru itu kalian menjadi lebih kuat secara mental, secara perasaan ya karena kalian didukung secara perasaan di sini dengan adanya King of Cups bisa jadi kalian nanti berurusan dengan seseorang yang memiliki water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces yang akan mendukung kalian di dunia yang baru itu, yang akan memberikan sebuah recognition kepada kalian, yang akan memberikan sebuah
uh, award ya atau kemenangan di situ ya, dan akhirnya ya kalian konformis di situ ya, kalian mengikuti aturan yang ada di situ dengan adanya energi Hierophant, dan kalian menjadi sebuah in align gitu ya dengan dunia yang baru atau pondasi yang baru itu gitu ya. Bisa jadi teman-teman Aries ya, di sini ya kalian seperti kalau ini kaitannya dengan relasi ya, ini lebih pada ya kalian dalam waktu dekat seperti akan berpindah rumah gitu ya, berpindah rumah atau berpindah hubungan gitu ya. Enggak, saya lebih merasakan ini adalah sebuah establishment ya. Jadi kalian itu seperti, ya itu tadi yang saya rasakan ya, kalian seperti berpindah sebuah pekerjaan, gitu ya, berpindah sebuah pekerjaan dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain, atau berpindah dari satu komunitas ke komunitas lain, atau literally berpindah rumah ya, dimana kalian pada akhirnya eh, kalian disambut dengan eh, bangga dan bahagia di sini ya, dengan adanya kehadiran kalian di komunitas atau perusahaan itu, perusahaan yang baru itu ya. Dan akhirnya kalian bisa menerapkan ilmu kalian di situ dengan adanya energi The Eleven, itu merupakan blessing ya. Lalu kemudian The Lovers di sini adalah in align ya. Kembali lagi ini adalah menyatunya energi feminin dan maskulin menuju kepada satu pilihan decision ya di sini ya, satu garis hidup atau satu arah hidup gitu ya. Jadi kalian seperti mendapatkan sebuah arah hidup yang baru di sini ya. Dengan adanya energi The Lovers. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta ya terkait hal ini, teman-teman Aries ya. Oke, semesta, apa yang menjadi saranmu untuk teman-teman Aries hari ini? Aries, kata semesta yang pertama, Ten of Swords, nice. Lalu kemudian Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Lalu kemudian The Moon, ya ini Pisces, Scorpio energi. Bottom of the deck, Death and Rebirth, Scorpio energi. Ya, kembali lagi ya teman-teman ya, dengan adanya bottom of the death and rebirth di sini ya, semesta meminta kalian untuk bertransformasi ya, tinggalkan dunia yang lama, tinggalkan fondasi yang lama, tinggalkan pekerjaan yang lama, dan berubahlah menjadi seseorang yang memiliki fondasi yang baru dengan adanya death and rebirth di sini. Ada sesuatu yang berubah dalam diri kalian, ada yang kalian tinggalkan di sini di masa lalu ya. Dan semesta memang di sini meminta kalian untuk membebaskan beban pikiran itu ya. Dengan itu tadi di planetary alignment tadi ada Uranus di Gemini, square lunar moon north node gitu ya. Jadi kalian diminta untuk melepaskan yang menjadi overthinking kalian ya. Tadi ya Nine of Swords tadi ya. Dan ini energi yang bagus sekali ya. Kalian di masa lalu sudah di energi Nine of Swords, lalu kemudian semesta mengatakan bahwa ya lepaskan saja gitu ya, lepaskan saja, tinggalkan yang lama, bangkitlah dari tidurmu, bangkitlah dari peristirahatanmu gitu ya, raihlah kehidupan yang baru gitu ya, intinya di sini ya. Jadi uniknya di sini ada seorang perempuan ya yang dia menyongsong matahari terbit gitu ya. Itu uniknya Ten of Swords dari Light Sears deck di sini ya. Itu. Lalu kemudian semesta juga bilang Queen of Pentacles gitu ya. Queen of Pentacles di sini nurturing apa yang kalian punya gitu ya. Taurus, Virgo, Capricorn energi. Di sini lebih pada Pentacles ini tidak melulu terkait duit ya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tadi ya mulai persiapan
Venus masuk ke Jupiter conjunction di Cancer, lalu kemudian adanya Gemini yang masuk ke Cancer gitu ya. Kalian diminta untuk mengikuti align dengan maksud dari semesta itu. Kenapa kok semesta menggerakkan planet-planet ke arah situ? Ya itu memang semesta meminta kalian untuk nurturing ya, nurturing apa yang kalian punya, termasuk salah satunya di sini tidak cuma uang tapi juga keluarga dan orang-orang yang kalian cintai yang ada di sekitar kalian, gitu ya. Lalu kemudian di sini juga ada energi the moon ya, semesta seperti bilang ya dengarkan intuisi kalian, gitu ya, dengarkan intuisi kalian, dengarkan insting kalian, jangan takut dengan intinya hal-hal yang tidak kalian ketahui ke depannya. Jadi intinya kita di sini diminta untuk comfort in the unknown ya. Jadi intinya kita diminta untuk nyaman dengan ketidaktahuan kita. Tidak semua hal itu kita harus tahu ya teman-teman ya. Kata semesta di sini ya. Jadi kita intinya ya bolehlah kita kepo gitu ya. Kita pengen tahu apa maunya semesta gitu ya supaya kita juga bisa jalan ke depan ini dengan lancar, nyaman, selamat gitu ya tanpa ada gangguan. Tapi semesta di sini bilang tidak semua manusia harus tahu gitu, dan ini adalah waktu di mana manusia harus mengandalkan intuisinya dan memberanikan diri untuk menghadapi ketidaktahuan gitu ya, menghadapi sesuatu hal di depan itu yang masih gelap, yang intinya ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Jadi kita diminta untuk berpasrah diri, have faith ya gitu ya. Jadi kembali lagi Uranus Gemini square di lunar north ya di sini ya. Ini sudah takdir kalian ya, hadapi saja, tidak perlu khawatir ya. Kalian di sini masih ditemani semesta ya. Ingat kalian satu dengan semesta, kalian tidak perlu takut gitu ya. Itu oke. Mari kita lihat dari Moonology Oracle, mohon bantuan semesta. Satu kartu dari Moonology Oracle untuk teman-teman Aries di sini ya. Oke, let's split the deck. Untuk teman-teman Aries di sini kalian mendapatkan Waxing Moon. The energy is gaining momentum ya. Ini memang persiapan untuk 9 Juni nanti ya, di minggu depan gitu ya. Itu persiapan Venus Jupiter conjunction di Cancer, dimana kita itu nanti itu akan lebih secara hangat ya, banyak kehangatan yang muncul di kehidupan kita, terutama dari orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, pasangan gitu ya, anak gitu ya. Itu waktu yang tepat untuk family gathering sebenarnya ya. Itu di situ ini waktunya kalian untuk menunjukkan ya memang sudah waktunya untuk masuk ke pemahaman yang baru, di mana kalian mulai pelan-pelan membicarakan ini bersama keluarga gitu ya, di mana kalian arah ke depan ini mau kemana itu harus sudah mulai dibicarakan tentunya dengan orang-orang terdekat gitu ya, supaya mereka pun juga bisa ancang-ancang gitu ya. Itu nggak tahu saya kenapa kok mendapatkan omongan seperti itu ya, tapi tampaknya semesta mengarahkan saya untuk berbicara seperti itu. Oke. Kemudian mari kita lihat dari Animal Spirit Oracle untuk teman-teman Aries di sini ya. 2, 3, ini adalah animal spirit yang harus kita adaptasi di minggu ini ya. Oke, Aries, kalian mendapatkan White Star Spirit Protection. Oh nice, jarang sekali ya saya mendapatkan kartu ini. You are an old soul, your best friend is nature. Use your intuition to take you where you want to go. Awaken to the powerful force within you. You are meant to create blessing with your magic. Ya, kembali lagi ya. Kita diminta untuk mendengarkan intuisi kita ya. Dengan adanya Gemini masuk mulai di Cancer ini ya, kita mulai perlahan-lahan itu semakin ya sering-sering berkomunikasi dengan hati kita ya. Sering-sering berkomunikasi dengan diri sendiri, dengan intuisi kita gitu ya.
dengan mata ketiga kita sering-sering meditasi, teman-teman, ini waktu yang bagus sekali untuk meditasi ya. Karena suara semesta di situ akan semakin kuat sekali di situ ya. Itu dengan adanya white stack spirit ya. Awaken to the powerful force within you tadi ya. The magician tadi ya yang mengklarifikasi the chariot tadi ya. You are meant to create blessing with your magic ya. Create blessing with your magic. The harapan di sini juga bisa artinya adalah blessing ya. Itu blessing dari semesta ya, atau dari kalian sendiri, kalian yang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa ya di masa lalu kemudian ya kalian seperti menggunakan kemampuan itu untuk menjadi berkah bagi orang lain gitu ya. White stack protector, pelindung. Oke. Ya, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Aries pada minggu ini. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih buat teman-teman Aries yang sudah memberikan komen, like, and subscribe-nya. Ya, sampai jumpa di bacaan Aries yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Aries. Salam satu semesta, terima kasih.